Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuru dunia wadin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik Bapak Hilman Mangkuwibowo dan Bapak Asep Rijal Khairuddin. Yang kami hormati teman-teman kelas 2A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat luar biasa kepada kita semua. Tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Ainun Najiyah yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Dan topik yang akan kita bahas ialah mengenai perkembangan kognitif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, yakni ada Desi Maharani, Dia Putri Salsabila, Alifia Damayanti, Anissa Nurhoiriyah, dan saya sendiri Ainun Najiyah. Teman-teman yang saya hormati, kita akan menyimak penyampaian materi dari presenter pertama sampai terakhir. Baiklah, secara bahasa, kata kognitif berasal dari kata cognition yang artinya ialah pengertian atau mengerti. Sedangkan kognitif dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Secara luas, menurut Neisser, kognisi atau cognition ialah perolehan, penggunaan pengetahuan serta penataan. Menurut para ahli, kognisi memengaruhi aliran kognitivis atau tingkah laku dari seseorang anak yang didasarkan pada kognisi, yaitu merupakan suatu tindakan mengenal serta memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Sederhananya, kognitif ialah seluruh aktivitas mental yang membuat seseorang individu untuk mampu menghubungkan, mempertimbangkan dan menilai suatu peristiwa, sehingga individu tersebut akan mendapatkan pengetahuan setelahnya. Pengertian kognitif menurut para ahli ialah segala kegiatan seseorang yang berkaitan dengan proses belajar, mengajar dalam memahami sebuah peristiwa dan kemudian menjadi paham. Karenanya, disinilah praktek kecerdasan kognitif bekerja dalam proses sebuah pengetahuan. Secara umum, kognitif berbicara tentang gagasan ide dan pemecahan masalah berakar pada kemampuan kognitif seseorang. Tanpa adanya kecerdasan kognitif, mustahil sebuah ilmu pengetahuan dapat dipahami. Sederhananya begini, kognitif itu wajib berperan dalam dunia belajar mengajar. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Tahap-tahap perkembangan kemampuan kognitif manusia terbagi dalam beberapa fase. Piaget membagi perkembangan kemampuan kognitif manusia menurut usia menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap sensori atau sensori motor. Perkembangan kognitif tahap ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Tahap ini, pemikiran anak mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran, dan persentuhan serta selera. Artinya, anak memiliki kemampuan untuk menangkap segala sesuatu melalui inderanya. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Yang ketiga adalah tahap operasi konkret. Tahap operasi konkret terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Yang penting dalam kemampuan tahap operasional konkret adalah pengklasifikasian atau membagi sesuatu menjadi sub yang berbeda-beda dan memahami hubungan antaranya. Yang keempat adalah tahap operasi formal. Tahap operasi formal ada pada rentang usia 11 tahun sampai dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja.
Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan idealistis. Selain memiliki kemampuan abstraksi, pemikir operasional formal juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Pada tahap ini, anak mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Konsep operasional formal juga menyatakan bahwa anak dapat mengembangkan hipotesis deduktif tentang cara untuk memecahkan problem dan mencapai kesimpulan secara sistematis. Baik, terima kasih atas pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan membantu menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di antara faktor-faktor ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdapat menjadi 4, yaitu faktor genetik, faktor umur, faktor perbedaan ras dan suku, dan faktor jenis kelamin. Faktor genetik akan mempengaruhi kecepatan dan kematangan tulang, alat seksual, serta syaraf, sehingga merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses pertumbuhan kembang. Gen sangat dominan dalam menentukan ciri dan sifat manusia, misal bentuk tubuh, tinggi, mata, alis, warna kulit, dan lain-lain. Di samping itu, manusia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan rasnya masing-masing. Tiap ras memiliki ciri yang berbeda-beda. Misalnya, tinggi badan Eropa akan berbeda dengan tinggi badan orang Indonesia. Dengan demikian, postur tubuh tiap bangsa atau tiap negara itu berlainan. Nah, selanjutnya itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin juga dapat menjadi faktor penentu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ketika masih bayi sampai anak-anak, pertumbuhan anak perempuan itu lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Namun, pada masa pubertas, pertumbuhan laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan anak perempuan. Nah, biasanya anak laki-laki itu akan memiliki gestur tubuh yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan yang seumuran dengannya. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu terbagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor prenatal, faktor kelahiran, dan faktor pasca-natal. Faktor prenatal atau yang biasa disebut dengan faktor selama kehamilan itu meliputi gizi dan nutrisi ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Mekanis atau posisi janin yang abnormal dalam kandungan dapat menyebabkan kelainan kongenital. Yang ketiga itu toksin, zat kimia, radiasi. Keempat, kelainan endokrin. Kelima, infeksi torch atau penyakit menular seksual. Kelima, kelainan imunologi. Yang terakhir itu adalah psikologis ibu. Nah, yang selanjutnya ada faktor kelahiran. Faktor kelahiran, riwayat dengan vakum ekstraksi atau forceps dapat menyebabkan trauma pada kepala bayi sehingga beresiko terjadinya kerusakan jaringan otak. Nah, yang terakhir ini ada faktor pasca-natal. Seperti halnya pada masa prenatal, faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak adalah gizi, penyakit kronis, dan kelainan kongenital. Lingkungan fisik dan kimia, psikologi, sosioekonomi, lingkungan pengasuhan, dan stimulasi obat-obatan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yakni mengenai tips meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. Yang pertama, ajak anak untuk membaca buku. Yang kedua, bermain atau mendengarkan musik bersama. Yang ketiga, ajak bermain berbagai permainan yang mungkin anak bisa lebih mudah menangkap apa yang diajarkan oleh kita selaku gurunya ataupun oleh orang tuanya. Yang keempat ada membuat karya seni dan kerajinan. Yang selanjutnya ada fungsi kognitif. Yang pertama ada merasakan dan mengenali. Pertama, dengan adanya kecerdasan kognitif, tentunya seseorang dapat melakukan identifikasi terhadap objek baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada kemampuan mengolah bahasa. Seorang anak dapat mengolah bahasanya dengan
apa yang telah mereka tangkap dari berbagai guru atau lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, fungsi eksekutif, yakni kemampuan merancang, merencanakan, dan melakukan perencanaan. Biasanya dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya ada memori dan daya ingat. Memori dan daya ingat pada anak lebih tinggi dibanding memori dan daya ingat dari sesudah dewasa. Yang terakhir ada perhatian. Ketika otak seseorang sudah terisi, memori atau daya ingat akan membuat seseorang perhatian pada suatu ilmu pengetahuan. Perhatian kecil terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan merupakan kerja kecerdasan kognitif. Memori informasi dan ilmu pengetahuan dapat mengarahkan seseorang pada hal-hal yang baik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, saya di sini akan membahas mengenai contoh aspek kegiatan perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu aspek auditori. Aspek auditori dalam perkembangan kognitif berkaitan dengan bunyi atau suara. Contohnya kegiatan ketika seorang anak mendengarkan nyanyi-nyanyian, bunyi-bunyian dari alat musik. Lalu yang kedua yaitu aspek visual. Aspek ini berkaitan dengan visual. Contohnya perhatian, lalu kegiatan penglihatan, dan kegiatan pengamatan seperti contohnya menyusun puzzle. Lalu yang ketiga yaitu aspek taktil, berkaitan dengan indera peraba untuk mengenali tekstur. Contohnya aktivitas kegiatan untuk seorang anak itu membedakan tekstur tebal dan tipis. Sekian dari saya mengenai materi, aspek, dan contoh kegiatan perkembangan kognitif. Langsung saja di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi perkembangan kognitif. Kesimpulannya yaitu perkembangan kognitif adalah salah satu aspek pengembangan peserta didik yang berupa pengetahuan atau pengertian, di mana peserta didik bisa memahami atau mengetahui, mempelajari, dan memikirkan lingkungan atau apa yang terjadi di sekelilingnya. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, yaitu tahap sensor motorik, yaitu 0-2 tahun, lalu tahap pra-operasional dari 2-7 tahun, lalu tahap operasional konkret 7-11 tahun, lalu tahap operasional formal dari usia 11 tahun sampai lebih. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillahirobbilalamin, penyampaian materi dari kelompok 2 ini telah selesai. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun menyanggah dan menambahkan, kita buka sesi diskusi pada Google Meet ataupun di Zoom Meeting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.